Raka duduk di sisi ranjang reot yang menjadi tempat tidur ibunya selama berminggu-minggu terakhir. Bau obat-obatan murah dan kayu tua mengisi udara kamar kecil itu. Jendela terbuka setengah, membiarkan angin gunung masuk pelan-pelan, menyejukkan tubuh ibunya yang lemah. Ibu Sari, perempuan yang wajahnya dulu bersinar seperti mentari pagi, kini hanya tersisa bayang-bayang ketegaran. Namun senyumnya tetap sama. "Raka, kamu dengar, nak?" Suara Ibu Sari lemah, tapi jernih. Anak itu mengangguk pelan. Ia menggenggam tangan ibunya yang dingin, sementara matanya tak mampu berpaling dari wajah perempuan yang membesarkannya sendirian. "Kamu anak baik. Ibu tahu hidup kita nggak mudah. Tapi kamu kuat. Dan nanti, kalau ibu udah nggak ada, kamu harus terus jalan, ya. Jangan berhenti. Jalan hidupmu akan dituntun oleh cahaya." Raka hanya diam. Usianya baru 12 tahun. Tapi beban yang ditanggungnya sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu sudah membuatnya belajar jadi dewasa lebih cepat dari anak-anak lain. Dia tak menangis. Air matanya sudah habis entah kapan. Yang ada sekarang hanya rasa perih yang diam-diam menggumpal di dadanya. Ibu Sari menarik napas panjang. Dari balik bantal, ia mengeluarkan sesuatu, sebuah liontin kecil berwarna keemasan. Tali rantainya sudah kusam. Tapi liontin itu tetap bersinar, seperti menyimpan cahaya dari dalam. "Ini simpan baik-baik. Ini milik ibu sejak kecil. Tapi bukan cuma itu. Ini ada sesuatu di dalamnya. Bukan emas. Tapi semacam pesan. Nanti kamu akan mengerti." Raka menerima liontin itu dengan tangan gemetar. Ia belum mengerti maksud ibunya. Tapi ia mengangguk saja. Matanya menatap liontin itu, lalu kembali ke wajah ibunya. Ibu Sari mengangkat tangan kanannya, menyentuh pipi anaknya dengan lembut. "Maafin ibu, ya, kalau selama ini belum bisa kasih kamu hidup enak. Tapi, kamu harus percaya, Raka. Kamu bukan anak biasa. Kamu punya sesuatu yang belum kamu tahu." Seketika napas Ibu Sari tersendat. Raka terlonjak, memegang tangan ibunya erat-erat. Ibu jangan tidur dulu." Tapi tubuh itu sudah tenang. Terlalu tenang. Seperti daun yang akhirnya jatuh ke tanah setelah lama bertahan di ranting. Raka tak berteriak. Ia hanya duduk di situ, menunduk, dan memeluk tubuh ibunya erat-erat. Dalam sunyi yang tak bisa dijelaskan, ia tahu, ia sekarang sendiri di dunia. Pemakaman berlangsung sederhana. Tak banyak pelayat. Beberapa tetangga datang hanya karena kewajiban. Mereka menatap Raka dengan iba. Tapi tidak satupun yang menawarkan tempat tinggal. Setelah selesai, seorang lelaki berperut buncit mendekatinya. Ia mengenakan kemeja setengah lusuh dan topi tua. Matanya tajam, suaranya berat. "Raka, kamu ikut Om, ya? Mulai sekarang kamu tinggal sama Om Darto." Raka menatap lelaki itu. Ia pernah melihatnya sekali waktu kecil, datang ke rumah dengan wajah kesal dan pulang sambil marah-marah. Ibu bilang, Darto adalah kakak tirinya. Tapi sejak ayahnya meninggal, Paman Darto tak pernah muncul lagi, hingga hari ini. Anak itu tak menjawab. Ia hanya menunduk dan mengikuti langkah Paman Darto. Di dalam kantong bajunya, liontin kecil itu ia genggam erat. Seperti satu-satunya harta dan harapan yang masih tersisa. Di dalam mobil tua yang berderit, Raka menatap keluar jendela. Jalanan menurun dan berkelok membawa mereka menjauh dari rumah kecil yang sudah tak punya penghuni. Ia tak tahu kemana hidupnya akan dibawa. Tapi kata-kata ibunya masih terngiang di kepalanya. "Jalan hidupmu akan dituntun oleh cahaya." Raka tidak tahu apakah cahaya itu nyata atau hanya harapan terakhir dari seorang ibu. Tapi saat ia membuka liontin itu secara perlahan, cahaya kecil memang memantul dari dalamnya. Di balik bagian dalamnya, tersembunyi selembar kertas kecil yang sangat tipis, seperti perkamen kuno. Tertulis di sana, "Jika kamu tersesat, carilah tempat paling sunyi. Di sanalah cahaya menunggu." Raka menggigit bibirnya. Ia tak mengerti. Tapi pesan itu terasa hidup. Seolah ibu masih berbicara padanya melalui liontin itu. Ia menatap tulisan itu lama-lama sebelum menutup liontin dan kembali menggenggamnya. Mobil terus melaju. Di luar, pegunungan berdiri diam. Langit mulai mendung. Raka duduk dalam diam, tak tahu bahwa hidupnya baru saja memasuki babak yang akan mengubah segalanya. Sesampainya di rumah Paman Darto, Raka hanya bisa menatap halaman yang penuh semak. Rumah itu besar, tapi terasa dingin. Tak ada sambutan hangat. Tak ada senyum. Mulai besok,
Kamu bantu bersihin rumah, cuci piring, sapu halaman, jaga warung. Jangan banyak tanya. Dan jangan sentuh barang-barang Om. Paham? Raka hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia mencoba keras mengingat pesan ibunya. Ia harus bertahan. Ia harus kuat. Malam itu, ia tidur di kamar belakang yang sempit dan lembab. Tanpa kasur, tanpa selimut. Tapi ia tetap menggenggam liontin itu, memeluknya erat, dan berbisik pelan dalam hati. Ibu, Raka janji akan bertahan. Akan cari cahaya itu. Walau dimanapun. Hari-hari pertama Raka di rumah Paman Darto seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah harus hati-hati. Sedikit saja salah, akan ada bentakan. Kadang tamparan. Kadang hanya tatapan dingin yang membuat Raka merasa lebih kecil dari debu. Rumah itu besar, 2 lantai, dengan cat dinding yang mulai mengelupas. Tapi jangan tertipu. Di balik tembok-temboknya, tidak ada kehangatan. Hanya suara televisi yang menyala hampir 24 jam, dan keluhan-keluhan Paman Darto tentang hidup yang katanya semakin sulit. Raka, kamu ini kerja atau cuma makan doang? Piring belum dicuci. Sapunya gimana sih? Mata kamu buta, ha? Dasar anak nggak tahu diri. Kalau bukan karena ibumu, nggak akan Om angkut kamu ke sini. Ucapan itu berulang setiap hari. Seperti lagu rusak. Raka menyapu, mengepel, mencuci, dan menjaga warung kecil milik pamannya yang berada di sisi rumah. Kadang harus bangun sebelum subuh untuk mengangkat galon, mengantar belanjaan pelanggan, bahkan mencuci motor paman. Tapi Raka tidak pernah membantah. Ia hanya diam, menunduk, lalu melanjutkan apapun yang harus ia kerjakan. Setiap malam, tubuhnya lelah. Tapi pikirannya masih mengingat suara ibu. Jangan menyerah, nak. Cahaya akan menuntunmu. Liontin itu selalu tergantung di lehernya. Ia sembunyikan di balik kausnya, agar tidak terlihat Paman Darto. Suatu malam, saat Raka tertidur terlalu cepat karena kelelahan, liontin itu nyaris ditemukan. Paman Darto masuk ke kamar dan menggeledah tas kecil Raka. Anak kecil ini bawa apa sih? Hah? Cuma baju lusuh. Nggak ada apa-apa, gerutunya sambil menutup kembali tas itu dengan kasar. Raka pura-pura tidur. Jantungnya berdegup keras. Ia langsung memegang liontin itu begitu pamannya keluar. Ia tahu, satu-satunya peninggalan ibu itu harus dijaga. Suatu siang, ketika Raka sedang menyapu halaman depan, seorang anak lelaki lewat sambil mengayuh sepeda. Ia menatap Raka dari kejauhan, lalu tertawa kecil. Itu pembantu baru Paman Darto, ya? Kok kurus banget? Hahaha. Raka hanya menunduk. Anak itu bernama Jalu, cucu dari tetangga depan rumah. Ia sering lewat hanya untuk mengejek. Anak-anak lain pun tak beda jauh. Mereka melihat Raka bukan sebagai teman, tapi semacam pesuruh yang tak punya tempat. Hari-hari itu membuat hati Raka keras perlahan. Ia tidak berubah menjadi jahat. Tidak juga jadi kasar. Tapi ia belajar menyimpan luka. Dalam-dalam. Puncaknya terjadi 2 bulan setelah ia tinggal di rumah itu. Paman Darto kehilangan uang warung. Jumlahnya tidak besar, hanya 150.000. Tapi kemarahannya membuncah seperti gunung meletus. Siapa lagi yang ambil? Hah? Cuma kamu di sini? Nggak mungkin uang hilang sendiri. Saya nggak ambil, Om, sumpah. Saya nggak tahu. Tamparan itu datang begitu cepat. Pipi Raka panas, matanya mulai berair. Dasar maling kecil. Udah dikasih makan, dikasih tempat tinggal, malah balasnya begini. Pergi kamu. Pergi dari rumah Om. Om, saya beneran gak ambil? Om percaya sama saya. Pergi. Dengan tubuh gemetar, Raka mengambil tas kecilnya. Ia masukkan beberapa potong baju yang masih kering. Tak banyak barang yang ia punya. Ia sempat menatap ke dapur. Ingin mengambil sepotong roti, tapi tak berani. Liontin itu, sekali lagi, ia genggam erat dan masukkan ke dalam kausnya. Tangis tidak keluar. Raka sudah lupa cara menangis. Ia hanya melangkah keluar dari rumah besar itu. Rumah yang tak pernah menjadi rumah. Langkah kaki kecilnya menyusuri jalanan desa Mekarsari. Matahari siang menyengat. Orang-orang melihatnya dengan tatapan kosong, sebagian pura-pura tidak melihat. Tak ada yang bertanya kemana ia akan pergi. Tak ada yang peduli. Raka hanya berjalan. Tanpa arah. Ia tak punya tujuan. Tapi dalam hatinya, ia tahu satu hal. Ia tidak boleh kembali. Setelah berjalan cukup jauh, ia duduk di bawah pohon besar dekat ladang warga.
Ia membuka sebotol air dari warung, satu-satunya yang ia sempat ambil sebelum diusir. Ia minum sedikit, lalu menarik napas panjang. Sinar matahari menembus dedaunan, menciptakan bayangan yang bergoyang pelan. Di situ, untuk pertama kalinya, Raka membuka liontin warisan ibu dan membaca kembali pesan yang tertulis di kertas tipis itu. Jika kamu tersesat, carilah tempat paling sunyi. Di sanalah cahaya menunggu. Ia membacanya berulang kali. Mencoba memahami. Apa maksud tempat paling sunyi? Hutan? Gua? Gunung? Pikirannya mulai berjalan sendiri. Satu-satunya tempat yang ia tahu sunyi adalah hutan di belakang desa. Orang-orang menyebutnya angker. Tak ada yang berani ke sana. Tapi Rakas, ia sudah tidak punya siapa-siapa. Tidak ada tempat lagi untuk pulang. Mungkin itu yang ibu maksud, bisiknya. Dengan tekad yang perlahan tumbuh, Raka berdiri. Ia memanggul tas kecilnya, menghapus sisa debu di lutut, dan mulai berjalan ke arah belakang desa. Menuju hutan. Menuju tempat paling sunyi. Ia tidak tahu apa yang menantinya di sana. Tapi untuk pertama kalinya sejak ibunya pergi, Raka merasa ia punya tujuan. Dan liontin itu, entah kenapa, terasa hangat di dadanya. Langkah kaki Raka terasa berat. Hatinya lebih berat lagi. Ia tidak tahu berapa jauh ia sudah berjalan sejak Paman Darto mengusirnya. Yang ia tahu, tidak ada tempat untuk kembali. Ia hanya berjalan, mengikuti jalan tanah yang mulai sepi, menjauh dari desa dan semua luka yang ditinggalkannya. Tas kecil yang ia bawa tidak lebih dari sekantong pakaian lusuh dan sebotol air yang tinggal separuh. Tapi di dalam kaosnya, liontin peninggalan ibu tetap tergantung erat, seolah menjadi satu-satunya pengingat bahwa dirinya masih punya tujuan. Raka melewati ladang-ladang yang mulai menguning, pohon-pohon kelapa yang berdiri tegak seperti penjaga sunyi. Hari mulai sore. Bayangan tubuhnya memanjang, mengikuti langkah-langkah gontainya. Perutnya lapar. Tapi ia terlalu malu untuk meminta. Dan ia tahu, tak ada yang akan peduli pada anak yatim seperti dirinya. Beberapa kali ia mencoba menyapa orang-orang yang lewat. Tapi tatapan mereka kosong, cepat-cepat berlalu seperti takut tertular kemalangan. Raka hanya menunduk. Dunia seperti sudah memutuskan bahwa anak sepertinya tidak penting. Menjelang malam, langit mendung. Awan kelabu menggantung seperti amarah yang belum tumpah. Raka menemukan sebuah saung kosong di pinggir sawah. Ia duduk di sana, merebahkan tubuhnya yang lelah. Angin malam mulai menusuk kulit. Ia membuka liontin dan membaca lagi pesan kecil di dalamnya. Jika kamu tersesat, carilah tempat paling sunyi. Di sanalah cahaya menunggu. Tempat paling sunyi, gumamnya pelan. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat peta desa. Di belakang desa Mekarsari, ada hutan lebat. Orang-orang menyebutnya hutan jati tua. Banyak cerita seram beredar. Katanya, ada makhluk gaib, suara-suara aneh, bahkan gua-gua tua peninggalan zaman dulu. Tapi Raka tidak takut. Yang lebih menakutkan dari hantu adalah rasa ditolak oleh orang yang seharusnya menjadi keluarga. Ia sudah merasakan itu. Dan ia memilih hutan. Keesokan paginya, Raka bangun lebih awal. Matahari belum tinggi. Ia cuci muka di selokan, lalu lanjut berjalan ke arah barat, tempat hutan jati tua berada. Jalanan makin sepi. Suara jangkrik dan burung hutan mulai terdengar. Raka menyeberangi jembatan kayu kecil yang sudah mulai lapuk. Di hadapannya, gerbang alami dari pohon-pohon tinggi menyambut. Hutan itu sunyi. Tapi bukan sunyi yang mengancam. Ada sesuatu yang membuat Raka merasa diterima. Langkah kakinya ringan, meski tanah becek dan akar-akar pohon menghalangi jalannya. Ia terus berjalan. Semakin jauh masuk ke dalam, semakin gelap. Kanopi daun di atas kepala memblokir sinar matahari. Tapi Raka tidak berhenti. Ia percaya pada pesan ibu. Cahaya itu ada. Ia hanya harus menemukannya. Sampai akhirnya, hujan turun. Hujan datang tiba-tiba. Deras dan dingin. Raka berlari, mencari tempat berteduh. Tapi tak ada. Pohon-pohon tak cukup melindungi. Ia melihat batu besar di kejauhan, mungkin bisa dipakai berlindung. Dengan tubuh menggigil, ia meringkuk di bawah batu. Namun tiba-tiba, tanah di bawahnya licin. Ia terpeleset dan tubuhnya jatuh ke arah samping batu itu. Ia mencoba mencengkeram akar, tapi gagal. Tubuh kecilnya meluncur ke bawah, menembus semak dan tanah longsor, hingga akhirnya terjatuh ke dalam lubang yang dalam. Raka terkapar, tubuhnya penuh lumpur,
tapi ia masih sadar. Ia mencoba duduk. Sakit di punggungnya. Tapi ia selamat. Di sekelilingnya gelap. Hanya suara hujan dari luar yang terdengar samar. Ia menatap sekeliling. Matanya mulai terbiasa dengan gelap. Ternyata, ia berada di dalam sebuah gua. Gua yang luas dan lembab. Raka menyalakan korek api kecil dari dalam tasnya. Cahayanya lemah, tapi cukup untuk melihat dinding batu yang lembab dan lorong panjang yang menuju entah kemana. Ketakutan? Ya, tapi juga rasa penasaran. Dan dalam diam, Raka tersadar, inilah tempat paling sunyi. Mungkinkah ini tempat yang dimaksud ibu? Liontin di lehernya terasa hangat. Raka menyentuhnya. Ia tidak tahu apakah tubuhnya demam atau memang liontin itu bersinar. Dalam keheningan gua, suara langkah pelan terdengar dari lorong gelap. Raka menahan napas. Ada seseorang di dalam sana. Gua itu basah, gelap, dan penuh aroma tanah yang lembab. Suara tetesan air dari dinding batu terdengar seperti detak waktu yang bergerak pelan. Raka berdiri dengan tubuh gemetar, mencoba menyeimbangkan diri. Suara langkah itu masih samar, tapi nyata. Tidak terlalu dekat, namun cukup untuk membuat jantungnya berdetak lebih cepat. "Halo?" Raka berseru ragu, suaranya bergema menyusuri lorong batu. Tidak ada jawaban. Hanya gema suaranya sendiri yang kembali kepadanya. Ia menelan ludah, lalu melangkah pelan menyusuri lorong. Langkah demi langkah, kakinya menyentuh batu basah dan licin. Korek api kecil sudah padam sejak beberapa menit lalu, menyisakan kegelapan total. Tapi anehnya, matanya mulai bisa membedakan bentuk. Seolah cahaya samar dari dinding gua membimbingnya. Tiba-tiba, ada cahaya kecil di kejauhan. Seperti pelita, berkelip-kelip. Raka mendekat dengan hati-hati. Cahaya itu bukan dari api, bukan pula dari listrik. Rasanya seperti cahaya dari liontin yang ia kenakan. Semakin dekat, ia melihat sesosok tubuh duduk bersila di atas batu datar. Tubuh itu dibalut kain lusuh seperti jubah, rambutnya putih panjang, dan janggutnya menyentuh dada. Sosok itu tak bergeming, seperti sedang bermeditasi. Raka berhenti beberapa meter darinya. Nafasnya tertahan. "Maaf, saya tidak sengaja masuk ke sini. Saya tersesat." Sosok itu membuka mata perlahan. Sepasang mata bening yang tidak asing. Mata yang mengingatkan Raka pada kebijaksanaan yang pernah ia lihat di mata ibunya. "Namamu Raka?" tanya lelaki tua itu pelan. Raka terperanjat. "Iya, dari mana kakek tahu?" Lelaki tua itu tersenyum samar. "Liontin di lehermu, sudah lama sekali aku menunggu seseorang yang membawanya." Raka memegang liontinnya. Bingung. "Ini peninggalan ibu saya. Aku tahu. Ibumu cucu dari sahabat lamaku. Dan kamu, cucu dari penjaga terakhir desa ini." Raka menunduk, berusaha mencerna kata-kata lelaki tua itu. "Nama saya Surya. Orang-orang dulu memanggilku kakek Surya," katanya lagi. Setelah itu, kakek Surya mengajak Raka duduk. Api kecil menyala di sebuah tungku batu di sudut gua. Raka duduk diam, memperhatikan ruangan itu. Meski di dalam gua, tempat itu bersih dan hangat. Ada rak dari batu berisi benda-benda kuno, botol kaca, buku tua, ukiran kayu, bahkan peta desa yang digambar dengan tangan. Kakek Surya menyuguhkan air dari kendi tanah liat. Raka meminumnya perlahan, segar dan menenangkan. Hujan masih terdengar di luar, tapi suara petir tak bisa menembus ketenangan gua itu. "Kakek tinggal di sini sendirian?" tanya Raka. "Sudah lama sekali. Sejak dunia di luar mulai lupa apa itu kebaikan dan nilai-nilai lama yang pernah dijaga oleh para leluhur." Raka mendengarkan dengan saksama. Hatinya terasa aneh. Hangat, tenang, tapi juga dipenuhi tanya. "Aku tidak tahu harus kemana," lirih Raka. "Paman Darto mengusirku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi." Kakek Surya menatapnya dalam. "Tempat ini, Raka, adalah tempat bagi mereka yang tersingkir tapi masih menyimpan cahaya di dalam hati. Kau tidak sendiri." Mata Raka berkaca-kaca. Itu kalimat pertama yang memberinya harapan sejak ibunya pergi. Malam itu, Raka tidur di atas tikar pandan yang digelar kakek Surya. Di langit-langit gua, cahaya batuan menyala redup seperti bintang-bintang kecil. Udara gua hangat, dan aroma kayu bakar menenangkan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Raka tidur nyenyak tanpa takut. Pagi harinya, kakek Surya sudah duduk di luar gua, memandang hutan yang basah oleh sisa hujan malam. Raka duduk di sebelahnya. Hening.
Kenapa kakek tinggal di sini? Tanya Raka. Dulu, aku memilih menjaga warisan yang tidak bisa dilihat dengan mata. Kebaikan, kejujuran, keberanian. Orang-orang mulai meninggalkannya. Mereka memilih jalan yang lebih mudah. Tapi aku tetap di sini, menjaga cerita-cerita lama. Raka mengangguk pelan. Ia merasa cerita itu bukan sekadar kisah masa lalu, tapi juga cermin dari hidupnya sekarang. Kalau begitu, bolehkah aku tinggal di sini juga? Tanya Raka. Kakek Surya menoleh dan tersenyum. Jika kau siap belajar, maka tempat ini adalah rumahmu. Hari-hari berikutnya, Raka mulai terbiasa dengan kehidupan dalam gua. Ia membantu kakek Surya mengambil air dari mata air kecil, membersihkan ruang dalam gua, dan menyalakan api di pagi hari. Ia belajar menulis huruf-huruf kuno di buku-buku tua. Kadang, mereka hanya duduk diam sambil mendengar suara alam. Gua itu tidak lagi terasa gelap. Bahkan, bagi Raka, tempat itu lebih terang dari rumah Paman Darto yang penuh amarah. Dan untuk pertama kalinya, Raka merasa, mungkin, inilah jalan hidup yang dituntun cahaya, seperti kata ibu. Hari itu, setelah sarapan sederhana berupa ubi rebus dan air hangat, Raka dan kakek Surya duduk bersila di dekat mulut gua. Sinar matahari pagi menyelinap masuk melalui celah dedaunan di atas, menciptakan pantulan cahaya indah di lantai batu. Raka memandangi cahaya itu sambil mengelus liontin di lehernya. Apa liontin ini punya kekuatan, Kek? Tanyanya polos. Kakek Surya tidak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang, matanya menatap jauh ke arah kaki gunung. Bukan kekuatan seperti di dongeng atau film. Tapi ia menyimpan makna. Lambang keluarga penjaga yang dulu dihormati karena mereka hidup dengan nilai, bukan dengan kekuasaan, ujar kakek Surya perlahan. Liontin itu bukan benda ajaib. Tapi bisa menuntunmu pada hal-hal ajaib, jika kau mengikuti nurani. Raka mengangguk, meski belum sepenuhnya paham. Tapi ia senang mendengar suara kakek Surya. Suaranya mengingatkan pada cerita-cerita ibu sebelum tidur, saat dunia masih terasa baik. Hari-hari Raka bersama kakek Surya di dalam gua terasa damai, tapi tidak pernah membosankan. Setiap hari, kakek Surya akan menceritakan kisah tentang masa lalu desa Mekarsari. Tentang hutan yang dulu dihormati, bukan dirusak. Tentang air mata yang pernah mengalir karena persahabatan antar warga yang dikhianati demi jabatan. Aku tahu semua itu karena aku pernah menjadi bagian dari mereka, ujar kakek Surya suatu sore. Raka menatapnya. Kakek dulu tinggal di desa. Dulu, iya. Aku seorang penulis dan penyimpan cerita. Aku belajar dari kakekku, yang juga seorang penjaga, kata kakek Surya. Tapi ketika kekuasaan menggantikan kebijaksanaan, aku memilih pergi. Menjauh, tapi tak benar-benar meninggalkan. Aku hanya menunggu seseorang yang datang membawa liontin. Raka menggenggam liontinnya lebih erat. Jadi, aku seperti ditakdirkan ke sini. Kita semua punya pilihan, Raka. Tapi terkadang, jalan hidup kita sudah disiapkan lebih dulu. Suatu malam, angin kencang bertiup dari arah hutan. Api unggun kecil di gua hampir padam. Kakek Surya duduk diam, sementara Raka merasa udara malam lebih dingin dari biasanya. Ia memeluk lututnya. Kakek, kenapa suasana seperti ini terasa aneh? Kakek Surya membuka mata. Tatapannya berubah tajam. Kadang, bayangan masa lalu datang bersama angin malam. Tapi jangan takut. Bayangan itu tak bisa melukai, kecuali jika kita biarkan menguasai. Malam itu, Raka tak bisa tidur. Di tengah keheningan, ia merasa seperti ada yang mengawasi dari balik dinding gua. Tapi ia ingat kata-kata kakek Surya. Bayangan tak bisa menyakiti. Ia menutup mata, mengatur napas, dan pelan-pelan rasa takut itu hilang. Keesokan harinya, mereka berjalan lebih dalam ke gua. Raka belum pernah masuk sejauh itu. Kakek Surya membawa lentera dari minyak kelapa yang mereka buat sendiri. Semakin dalam, semakin banyak lukisan dinding terukir di batu. Lukisan manusia dengan pakaian sederhana, gambar hewan, dan simbol-simbol seperti bintang dan pohon. Ini semua cerita, tanya Raka. Ya, ini semacam perpustakaan masa lalu. Cerita tak selalu ada di buku. Kadang ia hidup di dinding batu, di lagu, atau bahkan dalam doa. Mereka berhenti di sebuah dinding besar, yang menggambarkan seorang anak kecil memegang liontin, dikelilingi cahaya. Itu seperti aku, gumam Raka. Kakek Surya tersenyum. Bukan seperti. Itu adalah kamu.
Hanya saja digambar oleh mereka yang percaya kamu akan datang. Raka menatap gambar itu dengan takjub. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada alasan mengapa ia harus melalui semua kesedihan itu. Hari-hari selanjutnya, Raka belajar membuat tinta dari tumbuhan, membuat pena dari batang bambu, dan mencatat kisah-kisah kakek Surya. Ia mulai memahami bahwa menjadi penjaga bukan berarti bertarung dengan senjata, tapi menjaga kebenaran tetap hidup dalam cerita. Kadang-kadang, mereka menemukan hewan-hewan hutan yang datang mendekat tanpa takut. Seekor rusa kecil bahkan pernah tidur di dekat pintu gua. Alam tahu mana hati yang bersih, kata kakek Surya. Raka percaya itu. Ia merasa lebih terhubung dengan dunia di sekitarnya. Namun suatu hari, semuanya berubah. Saat mereka sedang membersihkan mata air kecil di dalam gua, Raka mendengar suara-suara asing di kejauhan. Suara orang berbicara. Bukan hanya satu, tapi banyak. Ia menoleh pada kakek Surya, yang tampak tenang. Kita tidak sendirian lagi, ya, kek? Mungkin sudah waktunya dunia tahu bahwa kita masih ada, ujar kakek Surya. Beberapa menit kemudian, dari balik semak belukar, muncul seorang pria muda membawa kamera. Di belakangnya ada dua orang lainnya. Kita benar. Ini tempat itu. Aku lihat liontinnya, seru pria muda itu. Raka mundur refleks. Kakek Surya mengangkat tangan, isyarat damai. Kami tidak akan menyakiti, kata si penjelajah. Kami hanya menemukan video ini dari seseorang yang pernah melihat anak kecil berkeliaran di sekitar sini. Kami penasaran. Raka menatap mereka, campur aduk. Dunia yang dulu ia tinggalkan kini menemuinya di tempat paling tersembunyi. Malam itu, mereka duduk bersama di dekat api unggun. Para penjelajah merekam cerita kakek Surya dan Raka. Mereka terdiam mendengar kisah-kisah lama, nilai-nilai yang terlupakan, dan rahasia liontin. Orang-orang harus tahu ini. Harus tahu bahwa masih ada kebaikan yang bertahan, bahkan di tempat tergelap, kata salah satu dari mereka sambil meneteskan air mata. Raka menatap api. Ia tahu, sejak malam itu, hidupnya takkan sama. Gua itu bukan lagi tempat persembunyian, tapi sumber cahaya yang akan menyinari lebih banyak orang. Keesokan harinya, sebelum para penjelajah pergi, mereka memotret lukisan dinding, mencatat cerita, dan berjanji akan membagikannya dengan hormat. Kakek Surya menatap Raka lama. Inilah awalnya. Cahaya dalam liontinmu telah ditemukan. Dan sekarang, dunia akan tahu kamu ada. Raka mengangguk. Dulu ia dibuang, dianggap beban, dicaci dan dilukai. Tapi kini, ia berdiri di atas batu leluhur, sebagai anak kecil yang membawa cahaya, bukan karena kekuatan, tapi karena ia tetap memilih untuk percaya. Dan sosok dalam bayangan itu, ternyata adalah dirinya sendiri, yang selama ini bersembunyi dari harapan. Hidup di gua bersama kakek Surya membuat Raka perlahan terbiasa dengan kesunyian. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada teriakan atau ejekan, bahkan tidak ada jam dinding yang berdetak. Yang ada hanya suara alam, angin yang melintasi celah gua, tetesan air dari stalaktit, dan nyanyian burung pagi yang datang menyapa. Namun, bukan berarti kehidupan di sana sepi makna. Setiap hari, Raka belajar hal baru dari kakek Surya. Bukan pelajaran seperti di sekolah, tapi pelajaran yang menyentuh hati dan membuka pikiran. Mereka berbicara tentang nilai, tentang manusia, tentang keserakahan dan pengampunan. Dulu, orang-orang datang ke gua ini untuk belajar, kata kakek Surya suatu pagi sambil menumbuk daun untuk dijadikan ramuan. Belajar apa, kek? Belajar hidup. Belajar menjadi manusia yang utuh. Bukan sekadar pintar, tapi juga bijak. Raka menyimak dengan penuh rasa ingin tahu. Ia tidak pernah mendapat pelajaran seperti itu dari Paman Darto atau dari buku-buku sekolah. Setiap malam, kakek Surya membuka gulungan daun lontar yang telah ia simpan bertahun-tahun. Di sana tertulis kisah para leluhur Mekarsari, orang-orang yang memilih menjaga hutan daripada menebangnya, yang memilih menolong sesama daripada memperkaya diri sendiri. Dulu, desa kita penuh cahaya. Tapi ketika cahaya itu diganti dengan lampu-lampu dari kota, hati mereka mulai gelap, ujar kakek Surya sambil menatap api unggun kecil. Raka mulai mengerti. Dunia berubah, dan tidak semua perubahan membawa kebaikan. Tapi ia juga sadar, perubahan bisa diarahkan. Kuncinya adalah ingatan. Kita harus ingat siapa kita sebenarnya, kata kakek Surya. Karena yang lupa asal-usulnya, mudah kehilangan arah. Hari demi hari,
Raka menjadi lebih terampil. Ia belajar membuat api tanpa korek, membuat perangkap ikan dari bambu, bahkan meracik jamu dari tumbuhan liar. Ia merasa seperti kembali menjadi bagian dari alam. Tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa malu. Yang ada hanya ketenangan. Tapi di balik ketenangan itu, ada satu hal yang terus membuat Raka penasaran. Kenapa kakek bisa hidup di sini selama itu? Apa kakek tidak kesepian? Kakek Surya tersenyum kecil. Wajahnya tampak murung, namun damai. Kesepian itu ada, Raka. Tapi aku mengubahnya menjadi sahabat. Aku ajak bicara pohon, batu, bahkan air. Aku menulis, aku membaca, aku mengenang. Dan yang paling penting, aku menunggu. Menunggu apa? Menunggumu. Malam itu, Raka tak bisa tidur. Ia memandangi liontin di lehernya, memikirkan semua yang telah ia lalui. Andai ibu masih ada, ia pasti tersenyum melihat Raka kini. Tak lagi terhina, tak lagi dicaci. Ia sedang tumbuh menjadi penjaga seperti yang diharapkannya. Esok paginya, Raka dan kakek Surya pergi ke ujung gua. Ada sebuah batu besar di sana, tertutup lumut. Kakek Surya membersihkannya pelan. "Ini makam kakekku," katanya. "Ia penjaga terakhir sebelum aku." Raka menunduk hormat. Ia selalu bilang, suatu hari akan datang seorang anak yang membawa kembali cahaya ke desa. Seorang anak yang lahir dari kesedihan, tapi tumbuh dalam harapan. Raka merasakan sesuatu yang mengalir di dadanya. Ia tahu, itu bukan sekadar cerita. Itu adalah panggilan. Hari berikutnya, kakek Surya mengajak Raka naik ke bagian tertinggi gua. Di sana, mereka bisa melihat desa Mekarsari dari kejauhan. Rumah-rumah tampak kecil, sawah membentang luas, dan di tengahnya ada aliran sungai yang tenang. Dari sini, aku mengamati mereka setiap hari. Ada yang berubah, ada yang memburuk. Tapi aku percaya, hati manusia bisa kembali terang, kata kakek Surya. Raka memperhatikan desa itu dengan mata berbeda. Dulu ia membenci tempat itu. Tapi sekarang, ia mulai memahami bahwa bukan desa yang jahat. Tapi manusia bisa lupa arah. Kalau begitu, aku mau bantu. Aku mau jadi penjaga, seperti kakek dan leluhur kita. Kakek Surya menepuk pundaknya. Kau sudah jadi penjaga, Raka. Saat kau memilih tetap baik, meski disakiti, kau telah menjaga cahaya itu. Waktu berlalu. Raka menyalin naskah kuno ke atas kulit pohon. Ia menciptakan simbol-simbol baru untuk menceritakan kisah masa kini. Ia menulis tentang ibunya, tentang paman, tentang perjalanan hingga bertemu kakek Surya. Setiap tulisan disimpan di sudut gua, membentuk semacam perpustakaan. Ia tahu, suatu hari seseorang akan datang dan menemukan kisah itu. Dan seperti dirinya dulu, mungkin mereka juga akan merasa tidak sendiri lagi. Kakek Surya semakin sering duduk diam, menatap jauh. Tubuhnya sudah renta, tapi matanya tetap menyala. Raka tahu, waktu kakek di dunia ini mungkin tak lama lagi. Kalau nanti kakek tidak ada, aku akan terus jaga tempat ini. Aku janji, ucap Raka suatu sore. Kakek Surya tersenyum. Aku tidak akan benar-benar pergi, Raka. Aku akan hidup dalam cerita yang kau tulis. Dalam cahaya liontinmu. Raka menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak takut kehilangan. Karena ia tahu, cinta yang tulus tidak pernah benar-benar hilang. Ia akan tinggal di hati, di kenangan, dan dalam kisah-kisah yang terus hidup. Hari itu, suasana di dalam gua terasa berbeda. Angin yang masuk dari celah batu terasa lebih hangat. Seperti ada sesuatu yang akan terungkap. Kakek Surya duduk bersila di depan perapian kecil, di tangannya ada liontin milik Raka. Ia memandangnya lama, seakan sedang membaca sesuatu dari bentuk dan ukirannya. "Dari mana kau mendapatkan liontin ini?" tanya kakek Surya pelan. "Dari ibu. Malam sebelum beliau wafat, ia memberikannya dan bilang kalau jalan hidupku akan dituntun oleh cahaya," jawab Raka sambil duduk di hadapan kakek. Kakek Surya mengangguk pelan, matanya tampak berkaca-kaca. Ia membuka gulungan daun lontar tua yang sebelumnya tidak pernah ia perlihatkan kepada Raka. Di sana tergambar pola yang serupa dengan ukiran di liontin. "Ini bukan liontin biasa, Raka. Ini adalah lambang dari para penjaga pertama Mekarsari. Liontin ini hanya diwariskan pada garis keturunan tertentu, garis utama dari pendiri desa." Raka membatu. Ia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Ia pikir liontin itu hanyalah kenang-kenangan dari ibu. Ternyata, benda kecil itu menyimpan sejarah besar.
Ibumu? Sari, bukan? Tanya kakek Surya. Iya, Kek. Ibu Sari. Dulu, aku mengenalnya. Ia cucu dari sahabatku, Bapak Pranoto, salah satu penjaga cahaya terakhir sebelum desa ini mulai dilupakan. Aku kira garis itu telah berakhir. Tapi ternyata, ibumu menyimpan semuanya dalam diam. Raka merasakan dadanya bergetar. Selama ini ia merasa tidak berarti, terbuang, tidak punya siapa-siapa. Kini, semua itu berbalik. Ia ternyata bagian dari sejarah penting yang selama ini tersembunyi. Lantas, kenapa ibu tidak pernah cerita? Kakek Surya menatap api yang mulai mengecil. Mungkin ia tahu, waktu belum tepat. Mungkin ia ingin kamu menemukannya sendiri, agar kau menghargainya. Dan sekarang, kau sudah siap. Malam itu, kakek Surya bercerita panjang. Tentang sejarah para penjaga, tentang tugas mereka menjaga keharmonisan antara manusia dan alam, dan tentang bagaimana desa perlahan melupakan semua itu karena keserakahan dan kemajuan yang buta arah. Liontin itu tidak hanya simbol, Raka. Ia adalah kunci. Di dasar gua ini, ada ruang yang hanya bisa dibuka oleh keturunan langsung. Di sanalah semua catatan leluhur disimpan. Mereka turun lebih dalam ke bagian gua yang belum pernah Raka kunjungi. Di sana, tersembunyi pintu batu dengan lekukan berbentuk liontin. Raka memasukkan liontinnya. Suara gemeretak batu terdengar, lalu pintu perlahan terbuka. Di dalamnya, cahaya kekuningan menyala lembut. Ada ratusan naskah kuno, ukiran di dinding, dan lukisan yang menggambarkan sejarah panjang Mekarsari. Ini luar biasa, bisik Raka. Kakek Surya tersenyum lebar, wajahnya bercahaya seperti anak kecil yang menemukan mainan lamanya. Inilah warisanmu yang sejati, Raka. Bukan harta, bukan kekuasaan, tapi pengetahuan dan nilai-nilai luhur. Kau harus menjaganya, bukan hanya dengan menyimpannya, tapi dengan membagikannya. Hari-hari berikutnya, Raka menghabiskan waktu menyalin isi naskah-naskah kuno itu ke lembaran daun baru. Ia belajar tentang filosofi hidup, tata kelola desa berbasis gotong royong, dan hukum adat yang berakar dari rasa hormat terhadap alam. Ia mulai mengerti bahwa tugasnya bukan sekadar tinggal di gua dan menjaga buku tua. Ia harus menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Ia harus membawa nilai-nilai itu kembali ke desa yang telah kehilangan arah. Kek, kalau aku turun ke desa, apa mereka akan percaya padaku? Mungkin tidak semua, Raka. Tapi kau tidak butuh semua orang untuk berubah. Kau hanya butuh satu orang yang mau mendengar. Dari situ, cahaya akan menyebar. Raka mengangguk. Ia mulai menyusun rencana. Suatu hari nanti, ia akan turun ke desa. Tapi ia tahu, ia harus menunggu waktu yang tepat. Untuk sekarang, tugasnya adalah memahami dulu siapa dirinya dan dari mana ia berasal. Di sela-sela salinan naskah, Raka mulai menulis kisahnya sendiri. Kisah seorang anak yang kehilangan semuanya tapi menemukan dunia baru di perut bumi. Kisah tentang liontin kecil yang membuka pintu masa lalu dan menuntun cahaya ke masa depan. Ia tahu, kisah itu belum berakhir. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka yakin, ia berada di jalan yang benar. Sejak hari ia membuka ruang rahasia di dalam gua, Raka merasa hidupnya tidak lagi sama. Ia tidak hanya menjadi anak yang ditinggalkan ibunya, diusir oleh pamannya, dan tersesat di hutan. Kini, ia menjadi pewaris nilai-nilai yang nyaris lenyap. Tiap pagi, ia duduk bersama kakek Surya di dekat perapian, membacakan salinan tulisan-tulisan kuno yang telah ia tulis ulang di atas daun lontar. Ia belajar tentang cara hidup yang sederhana tapi penuh makna. Tentang menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Tentang bagaimana seorang pemimpin tidak dinilai dari suaranya, tetapi dari kebaikan hatinya. Boleh aku menyalin cerita ini ke buku biasa, Kek? Aku ingin suatu hari nanti membagikannya ke orang luar, tanya Raka sambil menunjukkan buku kosong yang ia temukan di salah satu peti kayu peninggalan lama. Tentu boleh, tulislah dengan hatimu. Tak semua orang bisa membaca tulisan tua, tapi semua orang bisa merasakan kejujuran, jawab kakek Surya. Suatu siang, saat Raka sedang mencatat kisah tentang asal-usul Mekarsari, ia mendengar suara gemerisik dari mulut gua. Ia mengintip dari balik batu besar. Seorang laki-laki muda dengan ransel besar dan kamera tergantung di leher, sedang merekam dengan ponsel. "Halo? Ada orang?" teriak pemuda itu. Raka gugup, tapi kakek Surya datang menghampiri dengan tenang. "Mari kita sambut dia."
Pemuda itu memperkenalkan dirinya. Namanya Randy, seorang penjelajah dan pembuat konten petualangan. Ia mengaku tersesat saat menjelajah hutan dan tidak sengaja menemukan celah menuju gua. Saya kira tempat ini kosong. Tapi siapa sangka, saya malah menemukan rumah bawah tanah dan anak kecil? Kakek? Ini gila. Saya, boleh merekam? Kakek Surya mengangguk. Selama kau tak mengganggu kedamaian, silakan. Tapi hormati tempat ini. Hari itu, Randy merekam percakapan mereka. Ia tertarik dengan kisah Raka, liontin warisan, dan ruangan rahasia. Ia bertanya banyak hal, mulai dari sejarah desa, filosofi hidup kuno, hingga hubungan Raka dan kakek Surya. Malamnya, tanpa sepengetahuan mereka, Randy mengunggah potongan video ke akun media sosialnya. Ia memberi judul, "Viral. Anak yatim dibuang pamannya, kini temukan rumah bersama kakek misterius di dalam gua." Beberapa hari kemudian, kehidupan di gua mulai berubah. Suatu pagi, suara langkah kaki ramai terdengar dari arah luar. "Kakek, ada banyak orang di luar," kata Raka sambil mengintip dari balik celah. Puluhan orang berdiri di luar gua. Beberapa membawa kamera. Ada yang memakai seragam wartawan, ada juga yang hanya membawa ponsel sambil merekam. "Itu dia, anak yang di video," teriak seorang ibu. "Saya dari TV nasional. Kami ingin wawancara." Kakek Surya menarik napas panjang. Ia menatap Raka dan berkata, "Inilah saatnya. Dunia luar akhirnya menemukanmu." Hari itu, Raka berdiri di hadapan banyak orang. Ia tak lagi sembunyi di balik batu. Dengan suara tenang, ia mulai menceritakan kisahnya, tentang ibunya, tentang pamannya, tentang hutan dan gua, dan tentang nilai-nilai yang ia pelajari dari kakek Surya. Media menyebarkan kisahnya dengan cepat. Dalam beberapa hari, video Raka ditonton jutaan orang. Tagar cahaya dari gua menjadi tren nasional. Banyak orang yang terinspirasi oleh perjuangan Raka. Anak ini bukan hanya selamat dari penderitaan. Ia menemukan cahaya dalam kegelapan, tulis salah satu komentar di internet. Namun, tidak semua orang menyambut kisah itu dengan sukacita. Di desa Mekarsari, beberapa warga mulai resah. "Itu anak dari Sari, bukan? Yang dulu dibuang dari rumah Paman Darto? Kau lihat liontin di lehernya? Itu milik keluarga pendiri desa, bukan?" Desa yang selama ini menutup mata terhadap warisan leluhurnya, kini perlahan membuka lembaran baru. Beberapa warga mulai menggali kembali arsip lama. Mereka menemukan dokumen yang membuktikan bahwa garis keturunan Raka memang berasal dari pendiri desa. Paman Darto, yang selama ini hidup dengan tenang, merasa panas. Wartawan mulai mengetuk pintunya, mempertanyakan tuduhan pengusiran dan kekerasan terhadap Raka. Saya cuma ingin mendidik dia. Dia yang tidak tahu diri," dalihnya saat diwawancara. Namun semua sudah terbuka. Kesaksian warga, catatan desa, dan video yang beredar semakin menekan kebohongan Darto. Di tengah hiruk-pikuk itu, Raka tetap tinggal di gua. Ia tidak mencari balas dendam. Setiap malam, ia menulis surat untuk ibunya, surat yang tidak akan pernah terkirim tapi membuat hatinya tenang. "Bu, aku sudah tidak sendiri lagi. Aku menemukan tempatku. Aku juga tahu sekarang, bahwa aku berasal dari garis yang dulu engkau sembunyikan. Tapi aku tidak marah. Terima kasih, Bu. Karena engkau, aku belajar untuk tidak menyerah." Suatu hari, kepala desa Mekarsari datang ke gua. Ia membawa beberapa tokoh masyarakat dan perwakilan warga. "Raka, kami datang bukan sebagai tamu. Kami datang untuk meminta maaf." Raka terdiam. Kakek Surya menepuk bahunya. "Kami lalai menjaga warisan desa ini. Tapi berkatmu, kami ingat kembali. Jika kau bersedia, kami ingin kau menjadi juru nilai baru Mekarsari. Bukan karena usiamu, tapi karena hatimu." Raka menunduk. Matanya berkaca-kaca. "Kalau aku menerima, aku tidak ingin tinggal di balai desa. Aku tetap di sini. Gua ini adalah rumahku sekarang. Tapi aku bersedia berbagi. Semua yang aku pelajari, akan kutulis dan kubagikan." Hari itu, cahaya dari gua menyebar ke seluruh desa. Raka bukan lagi anak yatim yang diusir. Ia menjadi penjaga baru, bukan karena darah, tapi karena hati. Dan di pojok gua, kakek Surya tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah 100 tahun, ia tidak lagi merasa sendiri. Ketika pagi datang, suara burung-burung tak lagi menjadi satu-satunya nyanyian yang mengisi langit Mekarsari. Di tengah hutan,
Di sekitar gua tempat Raka dan kakek Surya tinggal, gema langkah kaki orang-orang dari luar desa mulai terdengar tiap harinya. Video unggahan Randy yang semula dianggap hanya kisah inspiratif biasa, ternyata menjelma menjadi badai besar yang mengguncang seluruh desa. Kami ingin tahu siapa Raka sebenarnya. Benarkah ada warisan leluhur yang tersembunyi selama ini? Kenapa warga desa tidak tahu? Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan oleh para jurnalis, pegiat budaya, hingga sejarawan yang penasaran. Raka hanya seorang anak 12 tahun, tapi kini ia duduk berhadapan dengan orang-orang dewasa yang datang dari kota besar, menanyakan hal-hal yang bahkan belum sepenuhnya ia pahami. Kakek Surya tahu waktu telah datang. Maka, ia membuka satu lagi ruang rahasia di dalam gua, ruang yang selama ini hanya ia jaga seorang diri. Dindingnya penuh lukisan tua, simbol, dan ukiran nama-nama leluhur Mekarsari. Di tengah ruangan, sebuah batu pipih besar dipahat dengan lambang matahari dan bulan, diapit dua tangan terbuka. Tempat ini dulu disebut ruang ingat, kata kakek Surya pelan. Setiap pemimpin Mekarsari di masa lalu akan mencatat janji dan kebijaksanaannya di sini. Wartawan dan pengunjung yang diizinkan masuk hanya bisa terdiam. Kamera menyala, kilatan cahaya berkedip. Tapi suasana tetap hening, seolah semua sadar bahwa tempat itu bukan sekadar ruang sejarah, melainkan ruang jiwa. Sementara itu, di balai desa, kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat menggelar pertemuan darurat. Mereka membicarakan satu nama yang kembali mencuat di tengah viralnya kisah Raka, Paman Darto. Apa yang sebenarnya terjadi dulu, tanya seorang perangkat desa. Seorang nenek tua, Bu Inah, yang dulu sahabat mendiang Ibu Sari, akhirnya angkat bicara. Sari memang pernah bilang padaku, dia menyimpan liontin itu untuk Raka. Itu warisan dari ayahnya, yang adalah cucu dari pendiri desa. Kepala desa memijit pelipisnya. Jadi benar, anak itu punya garis keturunan langsung. Semua mata memandang ke arah satu kursi kosong di sudut ruangan, milik Darto, yang entah sejak kapan menghilang dari rumahnya. Saat wartawan mencoba mewawancarainya, Darto menutup diri, menghindar, dan akhirnya dilaporkan meninggalkan desa semalam lewat jalur belakang. Kisah Raka menyebar lebih luas. Buku harian digital yang ia tulis, hasil salinan dari pelajaran yang ia pelajari bersama kakek Surya, diunggah oleh Randy sebagai bagian dari serial dokumenter mini di internet. Judulnya, Cahaya dari Gua. Dalam seminggu, jutaan orang menontonnya. Banyak yang menangis, banyak pula yang mengirim pesan dukungan. Bahkan ada yayasan pendidikan yang ingin membantu Raka menyelesaikan sekolah dari jarak jauh. Namun Raka tidak tertarik meninggalkan gua. Ia merasa di sanalah tempat ia belajar menjadi manusia yang utuh. Suatu sore, rombongan warga desa datang, bukan untuk menonton, tapi untuk meminta bimbingan. Anak-anak kecil yang dulu menertawakannya kini duduk rapi, mendengarkan dongeng yang ia bacakan dari kitab tua. Ibu-ibu membawa makanan, dan para pemuda membantu memperbaiki tangga alami menuju gua agar lebih aman. Kami datang bukan untuk menyembah masa lalu, kata Pak Darmin, tokoh adat desa. Kami datang karena ingin belajar kembali menghormati nilai. Raka tak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk. Tapi di dalam dadanya, ia merasa seolah cahaya liontin itu kini benar-benar hidup, hangat, terang, dan menyebar kemana-mana. Di hari yang sama, sebuah surat resmi datang dari pemerintah kabupaten. Mereka mengakui gua tempat tinggal Raka dan kakek Surya sebagai situs warisan budaya lokal. Dalam surat itu, nama Raka tercatat sebagai penjaga nilai tradisi Mekarsari. Ini bukan gelar, Rak, kata kepala desa saat menyerahkan surat itu. Ini adalah amanah. Kau boleh menolak kalau tak siap. Tapi Raka, dengan tenang, menjawab, kalau dulu aku bisa bertahan sendirian di hutan karena pesan ibu, aku rasa sekarang aku tidak sendiri lagi. Dan benar, ia tak lagi sendiri. Setiap malam, ada tenda kecil tempat warga bermalam dekat gua, bergiliran menjaga. Gua itu kini dijaga, bukan karena ketakutan, tapi karena penghormatan. Dan di dalam gua, kakek Surya masih duduk di dekat api, menatap Raka yang terus menulis. Kek, kalau semua orang sekarang tahu aku keturunan pendiri desa, apa itu berarti tugasku selesai? Kakek Surya tertawa pelan. Justru baru dimulai, nak. Menjadi penjaga bukan karena darah, tapi karena kau memilih untuk menjadi cahaya, bahkan ketika dunia gelap. Raka memandang jauh ke lubang langit-langit gua. Cahaya bulan masuk,
membentuk siluet di dinding batu. Ia tersenyum. Mungkin benar, jalan hidupnya memang telah dituntun oleh cahaya. Tapi kini, ia tahu, cahaya itu bukan berasal dari Liontin, melainkan dari dirinya sendiri. Hari-hari berlalu, dan gua yang dulu hanya dikenal sebagai tempat sunyi, kini menjelma menjadi pusat belajar yang tak biasa. Namun bukan kursi, papan tulis, atau seragam sekolah yang ada di dalamnya, melainkan keheningan, api unggun, dan kata-kata yang penuh makna. Raka tak berubah menjadi pahlawan yang mendadak arogan. Ia tetap sama, duduk bersila di lantai batu, menulis dengan rapi di buku catatannya, dan mendengarkan kakek Surya yang menceritakan kisah-kisah kuno. Bedanya, kini orang-orang datang bukan untuk melihat, tapi untuk belajar. "Rak, anak-anak dari sekolah desa mau kemari hari ini. Kau siap?" tanya kakek Surya sambil memeriksa perapian. Raka mengangguk. "Aku sudah menyiapkan cerita tentang 3 pohon leluhur, dan makna tiap akarnya." Sejak diangkat sebagai juru nilai oleh warga desa, Raka mulai membuat sesi gua, semacam kelas terbuka yang berlangsung setiap akhir pekan. Ia tidak mengajar seperti guru di sekolah, tapi bercerita, bertanya, dan mengajak anak-anak berpikir. Bahkan guru-guru pun ikut menyimak, dan perlahan-lahan, cara pandang mereka terhadap pendidikan pun mulai berubah. Di luar gua, papan kayu berdiri. Rumah nilai, terbuka untuk siapa saja yang ingin belajar kebaikan. Papan itu ditulis tangan oleh Raka sendiri, dan ditegakkan oleh pemuda-pemuda desa. Bahkan kepala desa ikut menyumbangkan bahan bangunan agar jalan menuju gua lebih layak dilalui. Namun Raka tidak pernah meminta apapun. Ia menolak usulan membuat fasilitas modern di dalam gua. Ia takut kehilangan kesederhanaan yang membuat tempat itu istimewa. "Apa kita tidak perlu listrik, Rak?" tanya seorang pejabat dari kota saat berkunjung. "Kami hidup dengan cahaya dari api dan hati." "Itu cukup," jawab Raka dengan tenang. Sementara itu, Paman Darto memilih meninggalkan desa. Tidak ada yang tahu pasti kemana ia pergi. Beberapa warga mengatakan ia terlihat di kota mencoba bekerja sebagai buruh. Raka tidak pernah membalas dendam, bahkan saat orang-orang menyuruhnya untuk menuntut balas atau meminta ganti rugi. "Kalau aku melakukan itu, bedanya aku dengan dia apa?" jawab Raka saat diwawancarai. Kata-kata itu tersebar luas dan menjadi kutipan yang viral di internet. Banyak orang dewasa yang merasa malu karena belum bisa berpikir setenang itu. Suatu malam, setelah semua tamu pulang, Raka dan kakek Surya duduk di dekat api. Di luar, hutan tetap gelap. Tapi suasana di dalam gua begitu damai. "Kek, aku ingin menulis buku. Buku yang bisa dibaca siapapun tentang semua yang kita pelajari," ujar Raka. "Lanjutkan. Tapi ingat, buku paling penting bukan yang dicetak, tapi yang tertulis di dalam diri manusia," jawab kakek Surya. Raka mengangguk. Ia tahu, apapun yang ia lakukan nanti, tujuan utamanya bukan menjadi terkenal, tapi menjaga nilai-nilai itu tetap hidup. Bahkan jika kelak ia tidak lagi tinggal di gua itu. Tahun berganti. Usia Raka bertambah, begitu pula rasa tanggung jawabnya. Ia mulai mengunjungi sekolah-sekolah, bukan sebagai murid, tapi sebagai narasumber muda. Ia bercerita tentang perjalanan hidupnya, tentang kehilangan, tentang gua, dan tentang bagaimana cinta seorang ibu mampu menuntun seseorang menemukan jati dirinya. Liontin warisan ibunya tetap ia pakai. Tapi kini, bukan lagi sebagai pengingat masa lalu, melainkan sebagai simbol kekuatan baru. Kepala desa, yang dulu tidak terlalu mengenal Raka, suatu hari berkata, "Anak ini bukan hanya penjaga nilai. Ia cahaya bagi generasi kita." Warga desa kini bangga pada Raka. Anak-anak menirunya bukan karena popularitas, tapi karena ingin belajar menjadi lebih baik. Para orang tua mulai memperbaiki cara mendidik anak. Mekarsari, desa yang dulu tertutup dan penuh rahasia, kini tumbuh menjadi desa pembelajar. Kakek Surya, yang kini lebih sering duduk bersandar, mulai mempercayakan banyak hal kepada Raka. Ia tahu, waktunya tidak lama lagi. "Rak," katanya pada suatu malam, "kalau suatu hari aku tiada, jangan berkabung. Lanjutkan saja semua ini. Jadilah cahaya untuk orang lain, bukan bayangan." Raka menggenggam tangan kakek itu erat. "Aku janji, Kek. Aku akan terus menjaga apa yang kau ajarkan." Beberapa bulan kemudian, berita duka menyelimuti gua. Kakek Surya menghembuskan napas terakhirnya di tempat yang ia sebut rumah selama hampir 100 tahun. Ia pergi dalam tidur,
Dengan senyum di wajahnya, dikelilingi oleh cahaya obor dan doa dari orang-orang yang mencintainya. Pemakaman dilakukan di dalam gua, sesuai wasiatnya. Di dekat ruang rahasia, mereka membuat batu peringatan sederhana bertuliskan, "Di sini beristirahat Surya, penjaga cahaya, guru kehidupan." Hari itu, ratusan orang dari berbagai daerah datang. Mereka tidak membawa air mata, melainkan bunga dan cerita. Dan di tengah semua itu, Raka berdiri. Bukan lagi anak kecil yang tersesat dan ditinggalkan. Ia kini penjaga baru, penjaga cahaya, seperti yang pernah dikatakan ibunya. Setiap malam, Raka menulis di buku barunya. Ia menamai buku itu, Cahaya dari Gua. Ia menulis, bukan untuk dikenang, tapi untuk mengingatkan siapapun bahwa kadang, dalam gelap yang paling dalam, justru cahaya paling jernih bisa ditemukan. Dan bahwa setiap anak, betapapun kecil, betapapun tertinggal, tetap bisa menjadi penjaga masa depan, bukan karena darah yang mengalir, tapi karena hati yang menyala.